Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal turunan fungsi kelas 12 SMA. Ya, ini dipelajari di matematika peminatan kelas 12. Sebelum memasuki soal turunan fungsi terlebih dahulu, kita ingat harus mengetahui bentuk dari turunan fungsi trigonometri itu sendiri. Yang pertama, kita lihat di sini untuk turunan fungsi rumus turunannya sendiri itu jika fx sin x turunannya, simbolnya f aksen x-nya turunannya adalah kosinus x. Sedangkan kalau fx-nya cos x, maka turunannya adalah min sin x. Jika fx-nya sama dengan tan x, berarti turunannya adalah secant kuadrat x. Untuk fx sama dengan kotangan x, maka turunannya f aksen x sama dengan min cosecant kuadrat x. Jika fungsinya cosecant x, maka turunannya adalah min cosecant x dikali kotangan x. Dan jika bentuk fungsinya adalah secant x, maka turunannya adalah secant x dikali dengan tangan x. Oke, kita langsung saja menuju tipe soalnya. Kita kembali lagi ke sebelumnya. Turunan dari cos adalah min sin x. Oke, pertama, di sini diketahui fx sama dengan 0,05 kosinus dalam kurung min 1000x plus 3, maka turunan pertama dari fungsi f adalah, seperti kita ketahui bahwa turunan dari kosinus itu adalah minus sin x. Selanjutnya, pertama kita tulis kembali dulu tips soalnya. Fx sama dengan 0,05 cos min 1000 x plus 3. Oke, untuk 0,05 nya ini enggak diubah ya, yang kita fokusnya ke turunan dari kosinusnya aja. Berarti turunannya f aksen x nya, tulis kembali 0,05 nya, turunan dari cos adalah min sin, ditulis kembali min 1000 x plus 3 ya. Kemudian setelah kosinusnya kita turunkan jadi sin, maka yang min 1000 x plus 3 nya juga kita turunin ya. Turunan dari min 1000 x plus 3 itu adalah min 1000, karena di sini 3 di sini adalah konstanta, berarti bisa kita turunkan hanya 1000 x nya, min 1000 x ya. Min 1000 x turunannya adalah 1000. Oke, nah selanjutnya kalau bentuk kayak gini, 1000 ini bisa kita kalikan dengan 0,05 yang di depan ya. Hasilnya f aksen x nya 0,05 dikali 1000 minus 1000, berarti minus 50 dikali sin lagi, min kali min jadinya plus. Oke, berarti ini kita hapus minusnya di sini. Kenapa tanda minusnya hilang? Karena minus dikali dengan min di sini ya. Min kali min jadinya positif. Tinggal min 0,05 dikali 1000 berarti 50 sin. Oke, sebentar dihapus dulu aja biar ini nggak mengganggu ya. 50 sin min 1000 x plus 3. Oke, selesai. Ini untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita beralih ke tipe soal. Untuk soal nomor 2, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 3 secant 2x kuadrat min x plus. Oke, untuk pengerjaan soalnya kita tulis kembali aja soalnya. Fx sama dengan 3 secant 2x kuadrat min x plus 6. Untuk 3, karena dia merupakan konstanta, berarti kita tulis kembali 3 ya. Turunan dari secant x sendiri adalah secant x dikali dengan tangan x. Berarti langsung aja kita tulis turunan dari secant x nya, secant 2x kuadrat min x plus 6 adalah secant 2x kuadrat min x plus 6 dikali tan, tulis lagi 2x kuadrat min x plus 6. Nah, kemudian 2x kuadrat min
X plus 6 nya kita juga turunkan. Turunan dari 2x kuadrat min X plus 6 adalah 4x min 1. 4x min 1 diperoleh dari mana? 2 kita kalikan dengan 2, kemudian pangkatnya dikurangi 1, dan untuk ini X, nilai X sendiri kan koefisiennya di depannya cuma 1, berarti turunan dari 2x kuadrat min X plus 6 adalah 4x min 1. Nah, kemudian kalau kita, ini ada turunan ya, kita rapikan untuk bentuk turunannya sendiri, berarti jadinya 3, ini kita pindahin ke depan, 4x min 1 dikali secant 2x kuadrat min X plus 6 dikali dengan tan 2x kuadrat min X plus 6. Oke, kemudian ini 3-nya kita kalikan dengan yang di dalam kurung ya. Jadi bentuk turunannya 3 kali 4 berarti 12x, 3 kali min 1 berarti min 3, secant 2x kuadrat min X plus 6 dikali tan 2x kuadrat min X plus 6. Oke, untuk soal nomor 2 hasil penyelesaiannya adalah 12x min 3 secant 2x kuadrat min X plus 6 dikali tan 2x kuadrat min X plus 6. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, turunan pertama fungsi fx sin pangkat 5 7x plus 10. Oke, langsung aja ya, kita tulis kembali seperti biasa soalnya. Untuk soalnya sendiri fungsinya fx sama dengan sin pangkat 5 7x plus 10. Oke, kalau bentuk yang pangkat 5 gini ya, yang sinnya berpangkat 5, pertama nilai pangkatnya dulu yang kita pindahin ke depan ya. Jadi maksudnya gini, untuk turunannya berarti f aksen x ini 5-nya kalian pindahin ke depan 5. Jangan lupa sinnya pangkat 5-nya kita kurangi 1, jadinya pangkat 4. Terus tulis kembali 7x plus 10. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya yang kita turunin adalah sinnya. Turunan dari sin adalah kosinus, cos 7x plus 10. Baru setelah sinnya diturun jadi cos, baru yang dalam kurungnya kita turunin. Turunan dari 7x plus 10 itu adalah 7. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita rapihin. Untuk 7 sendiri bisa kita kaliin dengan 5 yang ada di depan. Berarti kalau 7 kali 5 itu 35. Berarti bentuk turunannya adalah f aksen x nya 5 kali 7 kan 35. Tulis lagi sin pangkat 4 7x plus 10 kali, perintah hapus dulu, ini terlalu mepet nih, 7x plus 10 kurungin lagi, baru dikali dengan kosinus 7x plus 10. Oke, ini untuk yang soal nomor 3. Terakhir kita ke soal 4. Nah, kalau soal turunan nomor 4 itu bentuknya u kali v. Nah, yang mana u-nya? Kan di sini pertanyaannya jika fx sama dengan 2x kuadrat min 5x kosinus pangkat 3x plus 6. Nah, ini bentuknya yang u-nya adalah ini tuh u, sedangkan cos pangkat 3x plus 6 itu v ya. Nah, bentuk turunannya kan kalau perkalian, kalau fx berbentuk u kali v, berarti turunannya f aksen x nya berarti u aksen kali v ditambah v aksen kali u, atau kalian mau balik juga nggak apa-apa, u aksen kali v ditambah u kali v aksen juga bisa ya. Ini bentuknya, bentuk kalau dia turunannya berbentuk perkalian. Nah, berarti untuk soal ini kita bisa kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, pertama di sini kan diketahuinya sudah tahu u-nya 2x kuadrat min 5x. Berarti kita cari dulu turunan dari u-nya. Kalian siapin dulu. Berarti u sama dengan 2x kuadrat min 5x. Berarti turunan dari u aksennya
2 kali 2 kan 4, X-nya pangkatnya berkurang 1, min 5. Oke, ini U-nya. Sekarang V-nya. Untuk V sendiri, kan bentuknya cos pangkat 3, X plus 6. Kita turunin juga, berarti V aksen, turunan dari cos. Ingat, kalau pangkatnya gini gede ya, lebih dari 2 ya. Berarti atau lebih dari 1, berarti kita pangkatnya, pertama kita tulis dulu 3-nya, cosnya tulis lagi, tapi pangkatnya dikurangi 1. Tadinya 3 dikurang 1, berarti jadinya 2. Terus lagi lengkap, X plus 6. Baru turunan dari cos itu sin, berarti dikali sin. Terus lagi sin berapa? X plus 6. Baru turunan dari X plus 6 itu 1, karena bisa turunin cuma X-nya doang. Terus depan X, koefisiennya cuma 1, makanya dapatnya 1 ya. Ini kalau kita rapin kan 3 kali 1 ya sama aja kan 3. Berarti bentuk V aksennya adalah 3 cos kuadrat X plus 6 sin X plus 6. Nah, setelah komponennya lengkap, baru kita masukin rumusnya. Untuk turunannya sendiri, itu kan bentuknya U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Kita tulis U aksennya kan kita udah hitung tadi, di situ kurungin aja 4X min 5 dikali V-nya cos pangkat 3 X plus 6 ditambah V aksennya ini 3. Itu kalau kalian mau di sininya U dulu baru V aksen juga boleh ya. Dari 3 cos kuadrat X plus 6 dikali sin X plus 6. Baru selanjutnya kan U kan, U-nya adalah 2X kuadrat min 5. Bentar. Kali 2X kuadrat min 5. Min 5X. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita perhatiin, ini juga bisa kalian ubah ke depan. Kalau mau diubah, berarti ini bisa kita kalikan dengan 3 yang di sini. Ya. Oh ya, sorry. Turunan dari cos itu adalah min, harusnya di sini itu ada min. Kalau di sini minus, harusnya di sini berarti min 3. Oke. Karena kan 3 kali min 1 min 3, min 3 kali 1 berarti 3, min 3. Terus selanjutnya kalau kita ubah berarti bentuknya 4 min 5 cos pangkat 3 X plus 6 dikurang dari plus kali min, hasilnya berarti minus. Min 3 ini kita pindahin ke depan, 2X kuadrat min 5X cos kuadrat X plus 6 kali sin X plus 6. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada yang bentuknya yang punya kesamaan. Sini cosnya pangkat 3X plus 6, sini cos kuadrat X plus 6. Ya. Oke. Nah, ini juga kalau kita kaliin ke dalam kan ini bentuknya adalah 6, hasilnya kan jadinya ini 6 min 6 ya, 6X kuadrat min 15X. Oke. Nah, ini cos kuadrat X plus 6 nya kita keluarin. Jadi cos kuadrat X plus 6 tanda kurung di sini, terus kembali 4X min 5. Jadi ini kalau kita kaliin ke sini menghasilkan nilai yang di sini. Oh iya, sisanya berarti cos X plus 6. Tuh, sedangkan ya ini tandanya dikurang karena cos kuadrat X plus 6 nya sudah kita keluarkan dari tanda kurung, berarti yang tersisa di dalam adalah 6X kuadrat min 15X sin X plus 6. Oke. Juga kalau kita kaliin ke sini maka hasilnya sama dengan yang di atas. Jadi min 6X kuadrat min 15X sin X plus 6 cos kuadrat X plus 6. Oke. Ya. Untuk pembahasannya sendiri sebenarnya bisa selesai di sini aja untuk yang bagian kedua ini tanpa harus masuk ke penyederhanaan yang terakhir. Tergantung kalau soal yang kalian temuin itu pilihan gandanya kalian hitung sampai sini ternyata belum ada, berarti ya kalian ubah jadi bentuk yang terakhir, dimana nilai dari cos kuadrat
X plus 6 ini kalian keluarkan dari kurung, tinggal tersisa, sehingga karena dia udah dikeluarkan dari kurung, berarti yang tersisa tinggal 4x min 5 cos x plus 6. Kenapa tinggal cos x plus 6? Jadi kalau yang kurung ini, cos kuadrat x plus 6 ini, kalian sama yang dalam ini, pasti hasilnya nanti jadi yang cos pangkat 3x plus 6 ini. Ya, terus ini, kalau kita kaliin sama yang belakang, hasilnya pasti sama dengan yang nilai yang di belakang sini, yang 32x kuadrat min 15 kan udah kita kaliin tuh, jadinya 6x kuadrat min 15x sin x plus 6. Nah kalau kita kali ini ke belakang sini mirip sama persamaan yang sebelumnya. Oke, nah selesai untuk pembahasan turunan kali ini. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.